Selanjutnya, Polda Metro Jaya memasang garis polisi di lokasi pemalsuan dokumen di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, lokasi itu kemarin digerebek oleh tim Jatanras dengan menangkap 23 orang dan menyita banyak dokumen abal-abal. Bagaimana kondisi terkini di lokasi penggerebekan? Berikut laporan Danang Kusuma dan Mahendra. Setelah kemarin tim dari Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di lokasi percetakan yang diduga sebagai pusat pemalsuan dokumen di Matraman, Jakarta Timur. Pantauan tim kami hari ini di mana lokasi yang dilakukan penggerebekan ini nampak sepi, nampak tidak ada aktivitas kehidupan di sini. Seluruh ruko dan toko yang biasanya dijadikan beroperasi untuk penyedia jasa percetakan dan juga pengetikan ini tutup. Di setiap sudut yang kami pantau di lokasi ini, semua ruko dapat dikatakan semuanya tutup karena pasca akibat penggerebekan yang dilakukan oleh tim dari Jatanras Polda Metro Jaya kemarin. Hanya garis polisi yang kami pantau di salah satu ruko ini sudah terpasang, di mana lokasi ini menjadi lokasi tempat kejadian perkara, di mana pihak polisi mengamankan sejumlah tersangka dan juga barang bukti, sejumlah dokumen seperti ijazah palsu, kemudian kartu keluarga palsu dan juga KTP yang bisa dipalsukan di lokasi ini. Siapa sangka lokasi yang terletak di Jakarta Pusat ini menjadi salah satu pusat pemalsuan dokumen di ibu kota. Dari Jakarta, Danang Kusuma, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebelumnya polisi menggerebek sejumlah kios yang menjadi tempat untuk membuat berbagai dokumen palsu di perempatan Matraman, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 23 orang yang diduga sebagai pembuat dokumen palsu, calo, dan konsumen. Tim Jatanras Polda Metro Jaya menggerebek lokasi percetakan yang diduga menjadi pusat pemalsuan dokumen-dokumen penting di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Polisi pun membongkar kios satu persatu dan berhasil menemukan banyak dokumen palsu yang baru selesai dibuat. Dokumen yang dipalsukan tak hanya berupa ijazah, pelaku juga memalsukan KTP, kartu keluarga, buku nikah, akta kelahiran, dan lainnya. Polisi juga menemukan sejumlah desain dokumen-dokumen tersimpan di dalam piranti lunak milik para pelaku. Semua dokumen palsu tersebut dapat dibuat dalam waktu singkat dengan tarif yang beragam. Para pelaku juga membuat hologram palsu yang dapat meyakinkan keaslian dokumen abal-abal yang mereka buat. Praktik pemalsuan ini telah membekali banyak penjahat, sehingga mereka dengan mudah melakukan aksi kriminal. Kita melakukan penggerebekan karena ini muaranya ke situ, kasus-kasus yang selama ini, kasus penipuan yang sudah kita tangani, ada mama minta pulsa, ada yang berpura-pura sebagai polisi, kemudian ada yang dari phishing malware, ada orang asing. Mereka membuat dokumen-dokumen palsu itu di TKP ini. Di antaranya adalah KTP, ada KK, mereka membuat dokumen itu untuk membuka rekening, ya. Mereka membuka rekening, semuanya muaranya ke situ. Menurut polisi, dalam sehari ada 5-10 orang yang memalsukan dokumen di satu kios. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 23 tersangka yang terdiri dari pemilik kios, calo dokumen palsu, dan konsumen. Pembuatan ijazah abal-abal ini semakin marak ketika ada lowongan pendaftaran instansi pemerintah. Dari Jakarta, Rorin Rulianti, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kabar dari laga El Clasico akan hadir dalam kabar petang. Usai jeda berikut. Dan Iketut Suyasa. Dalam kampanye tersebut, Abu Rizal meminta agar partai pendukung bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan Giryasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ribuan masyarakat dari berbagai lapisan menghadiri kampanye akbar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Badung, Bali, nomor urut 1 Inyoman Giri Praste dan Iketut Suyase atau Giryase. Hadir pula dalam kampanye tersebut Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri.
Dalam kampanye tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa dukungan untuk kemenangan pasangan calon Giriase ini dilakukan oleh semua partai pendukung. Abu Rizal pun meminta agar partai pendukung dan simpatisan dapat bekerja sama semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan calon Giriase. Ya, kita berkampanye untuk kemenangan yaitu dari Giriase untuk menjadi bupati dan wali kota, bupati dan wakil bupati Badung. Jadi ini gabungan daripada PDIP, Golkar, Nasdem dan kemudian PAN. Dan mudah-mudahan dengan kedua ini maju, maka Badung bisa lebih baik lagi. Tapi dia harus menang. Mudah-mudahan menang. Doa restu daripada semua kita minta supaya kedua orang ini yang berkuasakan supaya bupati bagi bupati itu Giriase bisa menang. Kita harapkan bahwa Badung menang, yang calon bupatinya adalah bekas ketua DPRD, wakil bupatinya wakil ketua DPRD, sudah bersama-sama 5 tahun, jadi kita yakin tidak akan pecah di tengah jalan. Dan Badung ini kan paling penting bagi pariwisata Indonesia, bukan hanya Bali. Selain Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, hadir pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam kampanye pasangan Giriase. Dari Badung, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, 20 remaja diringkus kepolisian sektor Balesong Utara, Takalar, Sulawesi Selatan setelah terlibat perang busur. Sebelumnya pihak Mapolsek Galesong Utara mendapat laporan masyarakat terkait perang busur yang terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari di desa Takaba, Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi segera mendatangi lokasi kejadian. Selain itu berhasil meringkus 20 orang remaja yang terlibat untuk dibawa ke Mapolsek Galesong Utara. Polisi juga menyita 22 pucuk busur, 4 buah ketapel, serta motor para pelaku sebagai barang bukti. Yang fluktuatif membuat jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur menurun drastis. Hal ini karena wisatawan dilarang mendekat kawah radius 1 km karena asap tebal disertai abu material vulkanik berbahaya bagi pengunjung. Hampir 3 pekan terakhir ini jumlah pengunjung kawasan wisata Bromo mengalami penurunan. Jika biasanya jumlah wisatawan yang datang bisa mencapai 300 orang, kini tidak lebih dari 100 wisatawan. Pemandangan asap tebal disertai abu vulkanik yang terus-menerus memang sangat berbahaya bagi keselamatan pengunjung. Petugas juga telah memasang larangan pengunjung untuk mendekati radius 1 km dari kawah. Tadi sudah seperti dilarang di pintu 3 tadi. Sudah dihimbau ya? Sudah dihimbau sih. Sudah berapa kali? Saya udah 2 kali ini. Kesannya sendiri gitu? Bagus sih, masih tetap bagus walaupun banyak itu ada bencana tuh. Ya, sayang cuma ya masih oke. Sementara itu untuk memberi kepuasan kepada wisatawan, sejumlah tempat wisata alternatif seperti Teletabis, Penanjakan, Pasir Trembesi dan Batu Singa bisa menjadi pilihan. Bahkan pemandangannya juga tidak kalah menarik dengan puncak Kawah Bromo. Secara umum tentang kunjungan wisatawan sampai dengan saat ini memang ada penurunan karena memang dikiranya Bromo itu ditutup, padahal ada potensi lain yang harus dikunjungi selain Bromo. Apa aja itu? Seperti di Teletabis, Gunung Penanjakan, kemudian di sana juga ada Pasir Trembesi, Batu Singa. Masih banyak yang harus dikunjungi sebetulnya selain dan naik ke Kawah Bromo. Itu cukup aman Pak? Cukup aman karena radiusnya 1 km. Pengunjung berharap hasil pemantauan aktivitas Bromo dari PVMBG terus diinformasikan oleh pihak Taman Wisata dengan akurat dan cepat agar bisa disampaikan kepada pengunjung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ribuan warga Halmahera Barat, Maluku Utara mengungsi akibat gempa bumi. Mereka menempati tenda yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Pada hari ini warga Halmahera Barat masih merasakan gempa yang tercatat sekitar 100 kali.
meskipun dengan kekuatan yang rendah. Gempa tersebut terjadi karena Halmahera dihimpit oleh 4 lempeng benua, yakni Indo-Austria dan Pasifik, serta lempeng Filipina dan Shanghai di bagian utara. Gempa yang terus-menerus terjadi ini mengakibatkan 10 desa mengalami kerusakan cukup parah. Warga yang rumahnya rusak untuk sementara diungsikan ke tenda-tenda darurat. Saat ini tercatat sekitar 3.500 warga tinggal di pengungsian. Untuk sosialisasi atau datang untuk pantauan. Beralih ke kabar selanjutnya, seorang pegawai pajak tewas gantung diri di dapur kos miliknya di Jalan Samratulangi, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di hari ulang tahunnya. Tepat di usia 29 tahun, Cakra ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri di kos miliknya. Beberapa teman korban histeris bahkan nyaris pingsan melihat Cakra terbujur kaku di kamar mayat. Menurut saksi, Cakra ditemukan tak bernyawa saat tetangganya hendak memberi ucapan selamat ulang tahun. Pergi sama Om Cakra di sebelah, kasih selamat ulang tahun, bilang kita mau traktir di mana. Nah, tapi dia lagi makan es krim, jadi dia tidak gubris dulu sementara makan es krim. Papanya kan akrab, sementara ambil makan, mau ke sebelah mau kasih selamat ulang tahun, sudah dapat itu teriak-teriak. Di situ begitu sudah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Korban ditemukan terikat gantung diri menggunakan seutas kawat kabel. Saat ini jenazah sudah dilakukan visum di Rumah Sakit Bukovido. Untuk motifnya, Pak? Untuk motif sampai saat ini kita masih pendalaman untuk penyelidikan. Petugas masih mengumpulkan bukti dan keterangan para saksi. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Nuria Sinta, TV One, mengabarkan. Selanjutnya, korban penembakan oleh pencuri kendaraan bermotor di Jalan Jamrut, Senen, Jakarta Pusat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara kepolisian masih mengejar para pelaku penembakan. Korban penembakan yang dilakukan 2 orang pencuri sepeda motor di Senen, Jakarta Pusat saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Untung merupakan salah seorang warga Jalan Jamrut, Senen yang berupaya menghentikan aksi pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor. Namun pelaku malah menembaknya. Menurut istri korban, Jen, saat ini kondisi Untung mulai membaik. Ia berharap polisi segera menangkap para pelaku. Sembuh, berpulih, ya biar istilahnya ya bisa cari nafkah kembali lah. Gitu. Ya. Itu harapannya untuk ini pelaku segera ditangkap apa enggak? Ya, pastinya ya, namanya udah kriminalitas ya setidaknya kalau bisa secepatnya lah ditindakan hukum. Aksi perampokan kendaraan bermotor di kawasan Senen, Jakarta Pusat Jumat lalu berhasil terekam kamera CCTV. 2 orang pelaku begal terekam dalam kamera pengawas di salah satu rumah warga. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku yang masih buron. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One, mengabarkan. Seorang ibu rumah tangga di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, menggelapkan puluhan unit mobil rental. Ya, berita tersebut kami rangkum dengan berita lainnya dalam Kilas Kriminal berikut ini. Jajaran kepolisian Mapolres Badung, Bali menangkap gitaris grup band Geisha, Robi Satria, karena memiliki narkoba jenis ganja. Robi ditangkap di salah satu hotel di kawasan Denpasar dengan barang bukti 1,6 gram ganja kering. Terungkapnya kasus ini setelah salah seorang ojek online atau Gojek melaporkan kepada polisi bahwa ia disuruh untuk mengantarkan barang haram tersebut ke tersangka di hotel. Kini pentolan grup band tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan ditahan di Mapolsek Kuta Utara. Di Jombang, Jawa Timur, seorang pemuda asal kecamatan Sumobito dijebloskan ke tahanan karena menyetubuhi gadis di bawah umur hingga melahirkan. Pelaku nekat menyetubuhi korban yang telah dipacarinya pada September 2014 di sebuah warnet yang ada di kota Jombang. Beberapa hari setelahnya, korban juga disetubuhi lagi hingga 4 kali.
Awalnya pelaku berjanji akan bertanggung jawab terhadap korban. Namun sampai korban hamil tua, pelaku tidak kunjung memenuhi janjinya. Setelah korban melahirkan, keluarga korban yang kecewa akhirnya melaporkan ke kepolisian. Kini pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014